Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Apa kau sudah makan malam? Makan malam. Aku memanaskan nasi dan memakannya. Apa yang aku lakukan itu benar? Iya, kerja bug. Hah? Dalam hati Cihun, bagaimana jika dia kurang nutrisi karena makan makanan seperti itu? Yena akan menghabisiku. Nggak bisa begini. Besok aku harus langsung pergi. Tapi aku bahkan belum memikirkan cara memberitahukannya pada orang tuaku. Aku rasa nggak ada pilihan lain. Aku nggak bisa terus meninggalkannya sendirian. Halo, ibu, ada yang harus kukatakan pada ibu. Lalu sekarang kita lompat ya ke keesokan harinya. Hah? Apa? Kau akan telat karena masalah keluarga? Apa laboratorium itu hal sepele bagimu, hah? Kenapa kau nggak menyerah aja untuk mendapatkan gelarmu? Cihun merespon, maafkan aku. Aku akan mengurus ini secepatnya dan kembali bekerja. Akan kutunggu kau sampai di sini. Proyek sudah sampai tahap akhir, jadi bahkan saat senggang pun dia pasti tetap memarahiku. Chaerin bertanya, ayah, tadi itu siapa? Kenapa dia memarahimu? Cihun menjawab, oh bukan apa-apa. Dia profesor yang mengajar ayah, tapi ayah membuat kesalahan kecil. Hah? Ayah membuat kesalahan? Cihun menjawab, benar, ini salahku, tenang aja. Dalam hati Cihun, ngomong-ngomong aku belum memutuskan bagaimana caraku untuk menjelaskan ini pada orang tuaku. Mereka tidak akan mengusirku kan? Aku rasa aku memang harus meminta tolong pada mereka. Profesor ayah ya. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah orang tua dari si Cihun. Halo kakek, nenek, aku Chaerin. Hah? Apa-apaan ini? Seperti yang dia katakan, dia cucu kalian. Itu artinya dia putriku. Hah? Putrimu? Apa ini nyata? Cihun menjawab, aku menemukannya 2 hari yang lalu ketika Yena menghubungiku. Yena? Bukankah dia pacarmu saat sekolah? Iya benar. Ingat saat kami pergi jalan-jalan, aku rasa kejadiannya waktu itu. Ayahnya bertanya, hah? Jadi anak yang dikandung dari waktu jalan-jalan itu Chaerin, dan Yena membesarkannya seorang diri sampai sekarang? Cihun menjawab, seperti itu yang dia katakan. Jaga-jaga kalau ayah dan ibu tidak percaya padaku. Ayahnya membalas, seperti itu yang dia katakan. Jadi ketika kau mendengar apa yang dia katakan dan menjawab, oh begitu, dan langsung menganggap dia sebagai putrimu, dan seharusnya kau datang bersama Yena. Kenapa kau datang ke sini sendirian? Sialan. Cihun merespon, Yena bilang suatu hal terjadi. Aku juga belum menghubunginya sejak hari itu. Dan Chaerin memang putriku. Aku sudah melakukan tes DNA dan segalanya. Ayahnya berkata, sayang, berikan dia makanan ringan. Sepertinya aku harus bicara 4 mata dengan anak ini. Kau, ikut aku. Baik ayah. Ibunya berkata, sayang, apa kau sudah sarapan? Apa kau ingin sarapan dengan nenek? Aduh, sekarang apa yang akan kau lakukan? Maksudmu apa ayah? Aku akan merawatnya. Dia putriku. Ayahnya membalas, itu udah pasti. Maksudku dengan Yena. Cihun menjawab, aku terus menghubunginya, tapi dia tidak mengangkatnya. Kau bilang namanya Chaerin. Apa saat akhir pekan kau akan kemari? Iya, aku gak bisa mengurusnya ketika aku di laboratorium. Aku bahkan gak bisa memberinya makanan yang layak. Jadi itu membuatku sedih. Dalam hati Cihun, ya wajar aja jika aku diusir karena tiba-tiba aku datang dengan membawa anak kecil entah dari mana. Aku bahkan belum bekerja benar-benar. Apa yang akan kulakukan? Ayahnya berkata, benar, ini fase dimana secara alami kau akan merasa khawatir. Kami bisa membantumu mengurusnya, tapi akan lebih baik jika bisa segera bersama dengan ibunya. Orang tua harus membesarkan anaknya bersama-sama. Kalau kau tidak menyerah dan mendapatkan pekerjaan, kau harus tinggal bersama Yena dan merawatnya. Kalau begitu, apa yang mengakui kalau dia cucumu? Kenapa kau bertanya lagi meskipun kau sudah mengerti? Aku tidak melakukannya untukmu. Aku melakukannya untuk Chaerin. Cihun berkata, terima kasih banyak ayah. Ayahnya membalas, jangan pikir semuanya masalah udah selesai. Aku sangat marah memikirkan akan menggunakan uang yang kusimpan untuk pernikahanmu. Maafkan aku ayah. Itu bercanda, jangan salahkan dirimu sendiri. Jika itu terus membuatku kesal, kau bisa menikah nanti dan kembalikan uangnya. Baik, terima kasih banyak. Dalam hati Cihun, syukurlah dia mengakui Chaerin sebagai cucunya. Kalau begitu, aku akan datang malam nanti. Chaerin, dengarkan kata-kata kakek dan nenek. Dan akhir pekan nanti, kita akan pergi ke tempat yang menyenangkan. Oke?
Wah, benarkah? Berjanjilah. Iya, ayah harus menepati janjimu ya. Ayah sudah berjanji. Iya, ayah janji. Ya udah, kalau begitu aku akan kembali. Hari ini langkah kakiku tidak terasa berat, gak seperti hari-hari sebelumnya. Aku khawatir karena aku gak bisa membuatkannya makanan. Ini sangat melegakan. Ini akhir pekan pertamaku dengan Cairin. Jadi kami harus pergi ke tempat yang menyenangkan. Karena hal yang paling aku khawatirkan sudah teratasi. Ya, sekarang Cairin benar-benar menjadi anggota keluarga kami. Kemana ya kita akan pergi? Everland atau Lotte World? Ya, seperti Everland bagus. Sebelum ada Cairin, waktu akhir pekan hanya aku gunakan untuk istirahat di rumah. Aku menantikan akhir pekan kali ini. Tapi malam itu, tiba-tiba, mendaki gunung. Kenapa kau terkejut? Proyeknya sudah hampir selesai. Dan sebagai acara tahun baru, ayo kita pergi mendaki gunung akhir pekan ini. Aku anggap kau gak ada urusan keluarga akhir pekan ini kan? Kau sudah mengambil izin 2 minggu. Masalahnya pasti sudah selesai sekarang. Aku punya rencana. Enggak, aku bisa pergi. Aku sudah menyelesaikan masalah keluarga. Profesor merespon. Ya kan? Itu bagus. Ayo kita pergi mendaki gunung dan memulihkan tenaga. Yerim, kau juga akan pergi kan? Changsu juga. Oke, kalau begitu kalian semua akan pergi. Aku akan marah jika satu dari kalian tidak ikut. Dan akhirnya profesornya pun pergi. Orang kanan berkata, sial, aku yang pergi menonton film akhir pekan ini. Yang kiri menambahkan, menyebalkan sekali. Apa dia pikir waktu akhir pekan semua orang di rumah aja sepertinya? Benar kan? Bukankah sudah seharusnya bertanya dulu apa kita punya rencana atau enggak? Jadi di sini semua orang di laboratorium marah dengan sifat Profesor Chang. Tapi nggak ada satupun yang berani menolak langsung di depannya. Karena karir masa depan mereka ada di tangan Profesor Chang. Orang yang yang pakai jaket hijau nih, namanya adalah Changsu. Yang tadi pakai baju abu-abu gue nggak tahu. Changsu berkata, memangnya apa yang bisa kita lakukan? Dalam hati Chihun, aku rasa aku harus memundurkan jadwal ke taman bermainnya menjadi minggu depan. Tidak ada yang mau ini terjadi. Tapi yang bisa kita lakukan hanya menerimanya. Menyedihkan sekali. Karena aku bahkan gak bisa menolak hal seperti ini. Cairin pasti akan sangat sedih. Jadi ayah gak bisa pergi denganmu akhir pekan ini. Benar-benar minta maaf. Tapi kita akan pergi minggu depan. Kali ini pasti pergi. Ini, lihat. Ayah bakal sudah memesan tiketnya. Ayah, peluk aku. Baiklah. Apa kau sedih? Cairin baik-baik aja. Chihun berkata, tapi kau terlihat tidak ingin aku pergi. Cairin menjawab, aku tidak suka karena rasanya kau seperti dipaksa untuk pergi. Chihun merespon, apa kau mengkhawatirkan ayah? Ayah baik-baik aja. Ini kesempatan bagus untuk bisa sedikit olahraga. Benarkah? Iya benar. Ayah, kau bilang kau pergi mendaki gunung karena orang yang menelponmu pagi ini kan? Chihun menjawab, iya benar. Dia profesor dan proyek kami baru aja selesai. Jadi untuk merayakannya, dia ingin pergi mendaki gunung. Ayah harus kembali dengan selamat. Jangan sampai terluka. Iya, semuanya kan baik-baik aja. Itu adalah gunung yang aman. Terima kasih karena sudah mengkhawatirkan ayah Cairin. Dan di sini Cairin tampak sangat marah. Lalu akhirnya malam hari, di sini Chihun pun mandi. Segar sekali setelah mandi. Cairin, apa kau udah tidur? Aku rasa dia sudah tidur. Hari ini dia naik bus dan kereta bawah tanah lebih dari 1 jam. Jadi wajar aja jika dia kelelahan. Menyedihkan sekali. Aku tidak bisa berbicara dengannya sebelum dia tidur. Tapi sepertinya aku tidak bisa melakukan apapun. Saat aku menjemputnya dari rumah orang tuaku, itu sudah cukup larut. Ketika sampai rumah, aku langsung mandi. Dan ternyata jam 1 pagi. Jika hanya kali ini aja tidak masalah. Tapi bagaimana jika aku melakukan ini setiap hari? Ongkos transportasi pasti akan lebih mahal. Preschool, aku akan mulai mencarinya pelan-pelan. Aku akan mencarinya besok. Dan akhirnya Chihun pun tidur. Dia sudah tertidur. Bantu ayahku untuk tidur nyenyak dan nyaman. Hehe, dia tersenyum. Lalu sekarang, aku akan memarahi profesor itu. Ayah, aku akan membaca sedikit ingatanmu. Namanya Chang Tong-ho. Dia pria tua yang berpura-pura baik, tapi sebenarnya dia licik. Dan juga dia orang jahat yang pura-pura lemah di depan orang kuat, tapi kuat di depan orang lemah. Kita di sini sedikit flashback nih sama Payena. Cairin, kalau kau bertemu dengan orang munafik yang melecehkan orang lain, maka kau harus memarahi orang itu. Tapi kau gak boleh ikut campur dengan urusan sebab akibatnya ketika memberikan orang itu pelajaran. Kau harus membuatnya seperti itu sehingga orang itu menerima hukuman dari dosanya sendiri. Chang Tong-ho, beritahu padaku di mana orang itu? Oh, di sana. Ayah, aku akan kembali setelah memberikan orang jahat itu pelajaran. Dan akhirnya Cairin pun pergi dan langsung teleport ke kamar Chang Tong-ho. Orang ini Chang Tong-ho. Mari kita lihat dosa apa yang sudah dia perbuat. Dalam hati Cairin, banyak yang sudah akan mendatangkan akibat. Dosa apa yang harus aku buat
supaya dia menerima akibatnya sekarang. Baiklah, yang ini akan memberikan efek yang paling besar. Ini sedikit menyebalkan karena aku harus mengurus orang lain. Tapi, jika untuk ayah, nah ini lebur ke dalam Chang Tong-ho dan orang lain. Sekarang, dosanya itu akan mencapai batasnya dan akan meledak. Ketika itu terjadi, akan terasa sakit. Tapi ini lebih baik daripada membiarkannya sampai bernanah. Aku akan memeriksanya lagi nanti. Ibu bilang harus memeriksanya. Setelah melakukan hal seperti ini dan Chaerin balik ke kamar. Hei ayah, aku kembali. Ayah pasti akan benar-benar terkejut ketika dia tahu. Untuk sementara, dia tidak akan tahu kalau itu aku. Sekali dia mengetahuinya, aku akan bilang kalau itu adalah kejutan. Kalau begitu selamat malam ayah. Sekarang kita lompat ke keesokan harinya. Chaerin berkata, hati-hati, jangan sampai jatuh, oke? Ji-hoon merespon, pasti. Kau harus mendengarkan kata-kata kakek dan nenek ya. Besok kita akan bersenang-senang, oke? Chaerin merespon, oke. Chaerin selalu mendengarkan kata-kata kakek dan nenek. Benar kan? Nenek atau ibunya Ji-hoon merespon, Chaerin kesayangan kami sangat cantik dan baik. Jangan khawatir. Dalam hati Ji-hoon, aku merasa perasaanku lebih baik ketika ada yang memuji anakmu. Aku senang ketika Chaerin mendapatkan pujian. Ibunya berkata, gunung musim salju berbahaya, jadi harus sangat berhati-hati, oke? Ji-hoon merespon, baik, kalau begitu aku berangkat sekarang. Ini bukan akhir pekan yang aku inginkan. Kehidupan menyedihkan seorang mahasiswa yang terikat dengan profesor. Dan sekarang mereka pun udah sampai nih di kaki gunung harusnya ya. Profesor berkata, sekarang terima kasih semuanya karena sudah datang sepagi ini saat akhir pekan. Ayo kita rasakan dinginnya udara gunung dan tunjukkan kekompakan kita. Sekarang mulai. Orang yang rambut coklat yang seharusnya Changsu, dia berkata, kalau kau begitu menyukainya, pergi aja sendiri. Kenapa menyeret kami juga? Ji-hoon, shh, diam, dia bisa mendengarmu. Orangnya baik sekali, gak mau. Bukannya mendapatkan udara dingin, malah pengap karena banyak orang. Mereka bilang gak ada penurunan di pasar outdoor Korea. Aku rasa itu benar. Changsu berkata, aduh, pendakian ini cukup berat. Ada satu yang tinggi di sekolahku dulu, tapi ini aku lelah sampai ingin mokat. Dalam hati Ji-hoon, kau bilang kau lelah, tapi masih baik bacot. Hyung, apa kau tidak lelah? Aku baik-baik aja. Ji-hoon, apa akhir-akhir ini kau pergi olahraga tanpa aku? Ji-hoon menjawab, hah? Jadwal kita sama. Kapan aku ada waktu untuk olahraga? Changsu bertanya lagi, kalau begitu kau selalu makan makanan bergizi. Kulit wajahmu semakin bagus juga tahu. Ji-hoon merespon, apa yang kau bicarakan? Gak ada yang seperti itu. Dalam hati Ji-hoon, tapi sekarang aku baru sadar, akhir-akhir ini tubuhku terasa lebih ringan. Biasanya saat aku bangun, tubuhku terasa sakit. Setelah Chaerin datang, tubuhku merasa lebih baik. Ketika aku kesulitan menghadapi profesor, dengan memikirkan Chaerin, tenagaku langsung pulih. Aku ingin segera bertemu Chaerin. Apakah dia makan dengan baik? Changsu berkata, aku kecewa padamu. Ji-hoon, dulu kita selalu bersama. Aku yakin kau menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba kau senyum-senyum sendiri. Pasti. Ji-hoon membalas, oi jangan salah paham. Aku bilang gak ada yang seperti itu. Changsu melanjutkan, tapi bukankah kau benar-benar berubah? Tahun lalu kau gak seperti ini. Ji-hoon menjawab, selama 1 tahun ini hanya perutku yang bertambah. Sekali-sekali pergilah olahraga. Umurmu sudah di pertengahan 20. Changsu merespon, kau yang aneh. Anak laboratorium dengan tenaga seperti itu namanya curang. Hah? Dari lahir aku sudah seperti ini. Dan si profesor bertanya ke Yerim, Yerim, apa kau lelah? Istirahatlah sejenak Yerim. Changsu berbisik, bukankah akhir-akhir ini wajah Yerim terlihat murung? Ji-hoon merespon, benar. Apa kau tahu sesuatu? Aku juga yakin dia sudah seperti itu sejak acara tahun lalu. Lalu apa kau pikir dia ada hubungannya dengan profesor? Profesor, ada apa dengannya? Coba pikirkan, dia izin setelah acara. Apa kau gak ingat semua kegiatan hari itu dihentikan? Benar aku ingat. Setelah itu Yerim demam. Changsu bertanya, apa tidak aneh profesor tidak mengatakan apapun tentang ketidakhadirannya? Jika kau atau aku yang melakukannya, kita pasti sudah dicincang habis. Ji-hoon menjawab, yang kau katakan itu benar sekali. Iya, dia mau memeriksanya karena mungkin berhubungan dengannya. Itulah kenapa dia bilang pada kita untuk gak perlu khawatir saat kita bertanya kenapa dia tidak masuk. Ji-hoon berkata, oi jaga mulutmu. Jika profesor mendengarnya, habislah kau. Changsu membalas, ya aku tinggal bilang Ji-hoon yang mengatakannya duluan. Apa kau gila ya? Kau gak ingat seberapa banyak utangmu padaku, ha? Ya, bercanda, bercanda. Dan akhirnya mereka pun ke sebuah restoran nih, restoran mungkin ya. Cheers untuk keberhasilan laboratorium kita. Sekarang kalian harus menghabiskan isi gelasnya dalam 1 teguk. Minum-minum setelah mendaki gunung itu menyenangkan kan? Kenapa kau seperti itu, Yerim? Minumlah sedikit nih, bersulang. Dalam hati Yerim, dia sangat menjijikan. Sampai aku ingin muntah. Baik profesor. Yerim bertanya, profesor, kau tidak lupa dengan janjimu kan? Profesor bertanya, yang mana? Hah? Aku bercanda. Tentu saja aku ingat. Aku akan mencari tempat untukmu kuliah di luar dan menjadikanmu profesor ketika kau kembali. Emangnya kau gak kenal dengan aku, Chang Tong-ho? Kau harus menepati janji itu.
atau aku akan melakukan sesuatu. Profesor membalas, apa kau mengancamku? Dalam hati Yerim, kau yang bilang kau akan menghalangi jalanku jika aku melaporkannya. Dia menjijikan, tapi tahanlah, kau melakukannya dengan baik. Aku harus, tapi kenapa hari ini aku gak bisa mengontrol emosiku? Jadi sekarang jujurlah, aku akan menepati janjiku. Jadi Yerim, jujurlah, oke? Baik Profesor, sekarang aku akan jujur. Nah di sini ternyata Chaerin mengontrol dari jauh, mengontrol si Yerim mungkin ya. Bahkan jika ini sulit untuk ditahan, sekarang mungkin akan menyakitkan, tapi sebentar lagi akan segera sembuh. Terus tiba-tiba ada berita nih, apa? Profesor Chang dipanggil ke kantor kejaksaan. Kok bisa? Chang Sung jawab, setelah mendaki gunung itu, Yerim disentuh paksa oleh Chang Tong-ho. Ji-hun merespon, apa? Benarkah? Tidak aku sangka. Dalam hati Ji-hun, aku pikir dia itu orang yang tahu batas. Ternyata enggak. Itulah kenapa Yerim sangat sensitif padanya. Aku harap dia baik-baik aja. Chang Su berkata, tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus melaporkan kesimpulan proyeknya. Proyeknya? Aku rasa nggak perlu laporan. Hedge Group memberikan proyek ini karena orang itu. Tapi aku rasa sekarang sudah tidak ada. Chang Su bertanya, aku menghabiskan banyak waktuku untuk itu. Apa yang akan terjadi dengan proyek kita sekarang? Di sini ya, ada Profesor Chang Tong-ho, Laboratorium Penelitian. Meskipun Profesor Chang tidak membantu selama penelitian, tapi dia yang menerima proyek ini. Tanpa Profesor Chang, semua hasil kerja keras ini akan sia-sia. Dalam hati Ji-hun, suasana di laboratorium kacau sekali. Terus tiba-tiba Ren datang nih, Ji-hun, Dekan mencarimu. Hah? Dekan? Kenapa? Aku nggak tahu. Coba kau pergi aja periksa. Oke. Kenapa Dekan? Lalu di sini Ji-hun pergi ke kantor Dekan. Dekan berkata, apa kau sudah dengar tentang Profesor Chang? Kurang lebih sudah. Iya, si Dekan berkata, aku dengar proyek yang dilakukan oleh tim Profesor Chang hampir selesai. Ji-hun merespon, benar. Kami tinggal menyusun dan membuat laporannya. Tapi Profesor, kalau begitu, selesaikan dan laporkan. Hah? Tapi Dekan melanjutkan, bukankah kau senior di laboratorium? Karena profesor sedang tidak ada, kau mengambil alih tanggung jawab dan menyelesaikannya. Dalam hati Ji-hun, gak mungkin. Dekan tidak tahu bagaimana proses perusahaan memberikan proyek industri pada universitas. Iya kan? Lawang kita juga sedang berusaha keras untuk mendapatkan tempat pertama dalam masalah keuangan. Ji-hun berkata, Dekan, ini sedikit. Dekan membalas, aku sudah menghubungi Hedge Group. Jadi laporkan setelah kau menyelesaikannya. Jangan stres dan lakukan dengan baik seperti biasanya. Baik, aku mengerti. Dan akhirnya dia pun melaporkannya ke teman-temannya di laboratorium juga. Jadi dia ingin aku menjelaskan hasil proyek dan menyelesaikannya. Oh benarkah? Karena apa? Sebentar lagi kan ada pemilihan rektor. Aku tebak dia ingin proyek ini menjadi atas namanya dan memperkuat reputasinya untuk pemilihan rektor. Masuk akal karena Dekan biasanya ingin menjadi rektor. Aku bisa mengerti. Oh, jadi aku hanya perlu menjelaskannya dengan baik. Ya benar. Tapi Ji-hun, apa kau bisa melakukannya dengan baik? Jika kau gagap, Dekan mungkin akan mengejarmu. Jadi pastikan kau minum obat penenang sebelum menjelaskan. Terus tiba-tiba, plok! Aduh, Ji-hun, kau jahat sekali. Kau memukul orang sebagai bahan candaan. Ji-hun berkata, ya udah, sekarang mari kita selesaikan proyeknya. Kita sudah menyanyiakan waktu pagi. Jadi jadwal kita agak ketat. Tapi karena laporannya akan digunakan besok, kita pasti bisa melakukannya. Sekarang, semuanya, mari kita selesaikan ini. Dan di malam hari, Ji-hun pun pulang. Ji-hun bertanya, apa harimu menyenangkan? Apa kau mendengarkan kata-kata kakek dan nenekmu? Chaerin menjawab, iya, aku mendengarkan kata-kata kakek nenek dan makan banyak sekali makanan enak. Ji-hun merespon, syukurlah. Ayah minta maaf karena terlambat. Chaerin menjawab, ayah sedang bekerja. Chaerin ngerti kok, besok ayah akan pergi ke perusahaan besar bernama Hedge. Jadi ayah harus lembur untuk menyelesaikannya. Hedge, apa yang akan ayah lakukan di sana? Mempresentasikan kerja keras ayah selama ini. Chaerin, kau harus menyemangati ayahmu supaya ayahmu ini bisa melakukannya dengan baik. Oke, aku akan melakukannya. Dan di malam hari pas lagi tidur, apa yang harus kau lakukan? Oh, ini apa nih? Kayak ada tulisan percaya diri, pesona, terus pengetahuan juga. Yang mana yang bisa membantu ayah? Tambah sedikit pengetahuan, sedikit percaya diri, dan juga pesona juga bagus kan? Sedikit aja. Kebanyakan. Aku gak sengaja menambahkannya terlalu banyak. Aku hanya ingin menambahkan sebanyak 3 kepalan tangan. Tapi aku menumpahkannya sampai 10 lebih. Apa ini akan baik-baik aja? Ya, semakin mempesona semakin baik. Dan akhirnya semua itu pun dikasih sama si Chaerin, dikasih ke Ji-hun. Semoga ayah beruntung besok. Dan akhirnya kita lompat ke besok pagi. Di sini si Ji-hun rapi. Sudah lama aku tidak mengenakan pakaian seperti ini. Rasanya aneh. Di sini Ji-hun pakai pakaian rapih nih. Chaerin, apa ayah cocok untuk memakai ini? Iya, cocok, terbaik. Baiklah kalau begitu. Dalam hati Ji-hun, aneh. Sampai kemarin aku selalu khawatir. Oke, aku akan kembali. Tapi hari ini rasanya seperti aku bisa melakukan segalanya. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jai Chen!